Sobat Sport, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya dan terus bersemangat dalam menjalani setiap aktivitas kamu. Senang sekali saya Sekar Hayu bisa berjumpa lagi bersama Sobat Sport di program kesayangan kita, dimana lagi kalau bukan Sportholic, yang pastinya akan memberikan informasi dan berita seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tapi nggak cuma berita dan informasi seputar dunia olahraga aja, seperti biasa Sekar hari ini nggak sendirian karena ada narasumber yang luar biasa ya, yang tentunya akan berbincang-bincang nih sama-sama sama kita di program Sportholic kali ini. Buat kamu Sobat Sport yang suka goes gitu kan ya, sepedaan keliling-keliling kota Malang atau sekedar sepedaan biasa aja gitu kan, keliling komplek gitu kan, dan pokoknya punya minat di olahraga sepeda, episode ini cocok banget sama kamu karena narasumber kita hari ini minatnya ada di olahraga sepeda. Tapi bukan olahraga sepeda yang biasa, tapi ini termasuk olahraga sepeda ekstrim. Di sini sudah ada Mas Ananta bersama kita. Mungkin Mas Ananta boleh menyapa dulu Sobat Sport di rumah. Baik, kenalin nama aku Ananta Jawa. Kebetulan aku juga mahasiswa UB juga di jurusan Manajemen Prodi Kewirausahaan angkatan 2020. Dan aku juga asal Malang juga. Oke. Terus untuk yang aku tekunin ini yaitu mountain bike downhill. Oke, jadi ini bukan sepedaan aja ya, bukan olahraga sepeda, tapi ada namanya mountain bike yang lebih tepatnya mountain bike downhill gitu ya Mas. Boleh dong mungkin pemirsa di rumah tuh masih awam gitu, masih baru pertama dengar mungkin, atau mungkin cuma dengar downhillnya aja, cuma tahu downhillnya, belum pernah tahu dengar mountain bike-nya. Boleh Mas Ananta jelasin dulu gitu mountain bike downhill itu seperti apa? Mountain bike downhill itu udah termasuk olahraga ekstrim sebenarnya. Benar-benar ekstrim. Terus mountain bike itu ada dua istilahnya. Ada ke cross country sama downhill. Kalau cross country itu dia lebih ke ketahanan, tapi kalau downhill itu kecepatan. Jadi downhill ini benar-benar turun gunung dan itu benar-benar ekstrim. Dan aku kebetulan fokusnya di olahraga mountain bike yang downhill itu tadi. Wow, luar biasa. Berarti Mas Ananta ini menekuni olahraga ekstrim gitu ya? Bisa dibilang. Udah berapa lama Mas menekuni olahraga? Kalau menekunin olahraga yang downhillnya sendiri itu aku udah mulai dari SMK kelas 1. Berarti sekitar 7 tahun, 8 tahun, 7 sampai 8 udah tahun. Lama ya, udah lumayan lama. Tapi kalau sepedanya udah dari kecil gitu ya? Kalau sepedanya udah dari kecil, Oke. Nah, kalau Mas Ananta sendiri awal kenal mountain bike tuh gimana sih? Boleh diceritain nggak? Kalau aku awal kenal mountain bike itu mungkin dari lingkup keluarga ya. Dari keluarga itu emang udah sepedahan juga. Ada om sama pak yang udah juara SEA Games juga di olahraga downhill. Terus ya kebanyakan sih aku itu taunya dari apa ya, kalau istilahnya tuh di Malang kan ada pemusatan sepeda, ada tempat pemusatan sepeda. Jadi aku ikutnya latihannya di sana gitu. Oke, berarti emang taunya dari lingkungan keluarga juga ya. Luar biasa loh, ternyata keluarga Mas Ananta ini juga pernah juara SEA Games juga. Pernah. Luar biasa, berarti nggak kaleng-kaleng nih. Belajarnya langsung dari juara SEA Games gitu kan. Oke, terus boleh dong lebih ceritain lebih banyak tentang mountain bike-nya gitu Mas. Sebenarnya mountain bike ini ada perkumpulannya kah atau gimana sih sistemnya kalau misalkan perorangan mau ikut jadi atlet mountain bike gitu? Mungkin aku mau jelasin dulu ya, mountain bike itu balapannya itu seperti apa sih olahraganya. Jadi olahraga yang aku tekunin downhill, mungkin kalian udah pada tahu kayak downhill domination yang ada di PS2 gitu kan. Tapi itu berbeda sama di game. Kalau di downhill sendiri itu emang kita startnya itu per orang. Per orang dan diambil waktu. Anggap saja aku biasanya latihan di Paralayang. Kalau tahu Paralayang yang tempat buat yang pavingan itu, ya kita start di pavingan itu. Kita start di pavingan itu sampai ke bawah. Oh, berarti dari atas banget ya? Dari atas banget, dan itu benar-benar di waktu. Jadi siapa yang cepat itu yang menang kalau di olahraga downhill ini. Jadi kayak gitu. Terus kalau untuk perkumpulannya sendiri, itu lebih ke apa ya, kalau perkumpulan tuh biasanya bapak-bapak gitu, fun bike gitu. Cuma kalau aku sendiri tim. Tim. Iya, ikut tim gitu. Berarti tim yang emang fokusnya buat race gitu ya? Fokusnya buat race. Nah Mas Ananta sendiri gabung ke tim itu gimana tuh ceritanya? Maksudnya kayak dari keluarga itu kah atau ketemu temen? Ya pertama dari keluarga. Dari keluarga aku pertama ikut tim itu Bandit Squad. Bandit Squad Racing. Itu udah lama, itu dari keluarga, emang om yang pegang. Terus setelah itu aku keluar
aku sama temanku sendiri sekarang lagi bentuk tim sendiri yang namanya High Racing Team. High Racing Team. Ya temanku ini udah buat gitu. Cuma saya ikut di dalamnya, juga ikut bantu manajerinnya juga. Jadi ya kalau istilahnya jalan bareng gitu timnya sekarang. Berarti tim ini sebenarnya kayak independen gitu ya? Independen. Orang bisa membangun tim sendiri gitu, ngajak teman-temannya gitu ya. Wah, luar biasa. Aku menarik banget nih tadi yang Mas Ananta bilang awalnya itu startnya dari puncaknya Paralayang gitu ya, sampai nanti finishnya ke bawah gitu. Nah, kalau boleh tahu Mas Ananta awalnya latihan di mountain bike ini gimana gitu? Apakah kayak apa ya, udah mulai yang ekstrim banget gitu atau step-stepnya tuh gimana, boleh diceritain nggak? Justru ekstrim banget karena aku awal dari masuk olahraga ini aja, aku udah langsung patah tulang di tahun itu. Jadi di tahun pertama aku ikut olahraga downhill, itu aku langsung 1 tahun ke depannya off karena patah tulang itu tadi. Ya sebenarnya udah diperkirain gitu sih. Kayak dari latihan awal kan pemula nggak boleh terlalu menggebu-gebu gitu. Cuma kan namanya aku masih muda kan, semangat banget gitu. Terus akhirnya ada insiden pas aku lomba, pas race, akhirnya tulang ini patah. Cedera ya? Cedera, jadi cederanya lumayan sih. Aku off-nya setahun. Iya, lama banget sih itu buat penyembuhannya juga ya? Buat penyembuhannya juga. Setahun itu? Awal-awal aku di downhill itu kayak gitu. Setahun akhirnya baru bisa mulai lagi gitu ya? Iya, kalau sebenarnya tuh aku udah ada basic dulu di BMX racing. Kan BMX ada 2 kayak freestyle, terus sama racing. Jadi kayak udah atraksinya juga udah sebenarnya udah lumayan gitu ya? Tapi ya lumayan, tapi bukan atraksi loh ya. Kalau atraksi kan ada di BMX freestyle sendiri. Iya. Tapi aku di BMX racing. Kalau warga Malang tahu, treknya ada di Velodrome di Saujajar gitu. Aku kalau di BMX racing dulu udah dari SMP sih. SMP, terus SMP kelas 1. Kalau kelas 9-nya baru kenal downhill itu. Baru kenal downhill di tahun tersebut patah. Oh my god, luar biasa. Pastinya banyak banget ya yang bisa kita kulik dari perjalanan Mas Ananta sendiri di dunia mountain bike ini gitu kan. Dari perjalanan di awal udah dapat nggak enak gitu kan, tapi Mas Ananta tetap bertahan. Pastinya nanti itu bakal kita kulik lebih lanjut lagi. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, kembali lagi di Sportholic, masih bersama Sekar di sini, dan pasti kita akan melanjutkan ya pembahasan kita di segmen sebelumnya bersama Mas Ananta di sini yang menekuni olahraga mountain bike gitu kan. Kalau tadi Mas Ananta udah cerita gitu ya awal masuk mountain bike gimana, terus juga udah menjelaskan sebenarnya mountain bike downhill itu olahraga yang seperti apa, ternyata olahraga sepeda yang ekstrim gitu kan. Mas Ananta juga tadi sempat bercerita kalau di tahun pertama ikut mountain bike ternyata udah cedera, patah tulang yang mengharuskan Mas Ananta rehat dulu 1 tahun gitu ya. Mungkin boleh lebih diceritakan secara detail gitu Mas. Mungkin ada Sobat Sport di sini yang punya minat gitu kan, ikut MTB gitu kan, tapi masih takut nanti kalau cedera gimana atau masih ragu-ragu gitu. Apa sih yang membuat Mas Ananta tetap semangat gitu, walaupun udah cedera patah tulang yang harus rehat 1 tahun, akhirnya balik lagi ke mountain bike gitu? Kalau aku dulu, kenapa aku mau balik lagi, karena emang kalau mimpinya atlet itu kan bela daerah, dan itu kebetulan deket sama Porprov. Porprov di Tuban 2019. Jadi aku 2017 tuh patah, 2018 tuh rehat tapi di pertengahan udah balik lagi. Udah balik lagi buat ngejar. Tapi di 2019 itu aku nggak jadi Porprov ternyata. Karena dibatasin umurnya dan umurku lewat setahun dari batasan tersebut. Karena rehat itu tadi ya? Bukan, karena aturannya di Porprov. Karena aturannya itu kan U16. Lah aku pas 2019 itu umur 17. Jadi nggak bisa ikut. Padahal semangatku tuh pas mendekati buat bela Kota Malang saat itu. Cuma gagal karena batasan umur. Gitu. Terus apa yang membuat Mas Ananta setelah ternyata kedua kalinya gagal gitu kan, tujuannya mau ikut Porprov ternyata gak bisa ikut, tapi tetap melanjutkan di MTB gitu? Kalau aku sih lebih ke seneng ya, karena aku bener-bener kayak ya emang seneng gitu olahraga ini gitu.
kayak rasanya itu kalau kita turun dari gunung itu bener-bener enak banget. Seneng banget gitu ya. Apalagi pakai sepeda terus kenceng-kencengan kan itu. Euforianya kerasa banget gitu ya. Vibes-nya itu aku paling suka kalau kayak gitu. Kalau mungkin ditanyain kayak gitu mungkin karena memang aku senang itu aja. Oke. Jadi itu alasan utamanya ya sebenarnya. Alasan utamanya. Kalau kita seneng ya apapun keadaannya bakal terus dilanjutin Iya, gitu bakal ya. terus dilanjutin. Oke, luar biasa. Tadi juga Mas Ananta udah nyebutin Porprov gitu kan. Boleh dong kali ya kita cerita ke sobat sport gitu kan. Kejuaraan-kejuaraan yang pernah Mas Ananta ikuti gitu. Yang paling berkesan dulu deh selama ikut MTB. Gitu. Kalau berkesan nih nggak ada karena memang kalau dibuat di bela daerah kayak Porprov, Porda sampai PON itu aku nggak sempet semua. Oke. Karena di Porprov aku kebatasan umur. Terus tahun ini tuh ada PON sebenarnya. Dan aku udah jaga-jagain buat PON ini kan. Ternyata PON-nya U21. Nah, sedangkan pas waktunya PON aku di umur 22. Jadi itu bener-bener kelewat setahun lagi. Itu sih sebenarnya bikin patah hati banget sih. Karena memang tujuan atlet kan sebenarnya buat bela daerah, bukan apa ya kalau di Indonesia kayak gitu loh. Kayak aku bela Malang nih, aku bela Jatim nih. Itu kan lebih seneng gitu rasanya. Cuma luput lah itu. Jadi aku lebih ke ya race-race nasional-nasional yang lain yang diada-adain gitu. Oke. Kalau misalkan kejuaraan yang paling berkesan gak ada, yang paling membanggakan deh sejauh ini atau yang paling membuat Mas Ananta, wah kayaknya aku emang cocok nih di MTB. Gitu. Itu gitu. waktu aku masih di kelas junior. Itu masih aku di kelas junior tuh podium pertama aku itu bener-bener ngerubah segalanya. Jadi pertama kali aku podium di event-event berikutnya itu selalu podium. Podiumnya tuh kan ada kalau di MTB itu podiumnya ada 5. Iya. Ada 5. Lah aku selalu ada di 5 besar itu dah. Aku pertama kali podium tuh nomor berapa ya? Nomor 2 apa nomor 3, tapi aku lupa. Pokoknya pas itu masih aku di waktu junior itu benar-benar langsung merubah. Seterusnya itu langsung podium terus. Oke, berarti itu setelah kejadian gagal Porprov itu ya? Gagal Porprov. Ya waktunya tahun Porprov itu. Tahun Porprov itu. Kejuaraan lain gitu kan ternyata masuk podium. Kejuaraan gitu lain. Iya, masuk podium gitu. Sampai keterusan gitu ya sampai keterusan. Terakhir kali ikut kejuaraan kapan? Ini kemarin. Kalau ada di Instagramku tuh bulan Maret awal juara 1 di Trenggalek Jatim Series. Wah, luar biasa. Kayaknya Mas Ananta nih emang udah pro gitu ya di MTB gitu ya. Dibilang pro, bisa dibilang pro. Bisa dibilang gitu ya. Oke, kalau tadi Mas Ananta nyebutin kayak kelas junior gitu kan. Sebenarnya di MTB itu ada kelas-kelas gitu kah atau? Ada kelas-kelasnya ada. Dari pertama youth, dari pra-youth di usia 14 ke bawah. Ini bener-bener baru, zamanku masih belum ada saat itu. Terus main youth itu umur 15-16, terus junior di umur 17-18 itu baru pertama kali aku bisa dapat podium itu di kelas junior itu tadi. Terus habis itu di kelas 19 itu kayak di umur 19 itu kayak dibedain cabang. Ke hobi sama pro. Jadi yang pro, bedanya ini kalau yang pro 19 ke atas tanpa batasan, dia itu kayak yang lawan-lawannya lawan SEA Games semua. Kalau dibilang kayak di bola tuh di Liga 1 gitu. Kalau di MotoGP ya di MotoGP-nya gitu. Jadi yang bener-bener pro ridernya itu ada di sana. Terus yang hobi ini yang nggak menyeriusin pro atau bener-bener dia newbie atau dia emang nggak mau main di pro tapi main di hobi. Sekedar suka aja gitu. Suka aja itu di hobi. Berarti kalau yang hobi ini nggak terlalu sering ikut kejuaraan gitu atau sering, malah? Karena di kejuaraan itu emang ada. Emang ada, cuma kelasnya tuh dibedain. Ada yang pro ini sebutannya main elite. Nah, itu yang main elite ya, yang kelas-kelasnya main elite gitu. Kalau yang hobi biasa main open gitu. Kayak gitu. Berarti Mas Ananta sekarang posisinya ada di kelas kalau pro aku udah ngelewatin 2 tahun. Belakangan ini aku udah pindah ke hobi. Ya karena PON itu tadi. Kan aku ibaratnya kan kalau di main elite itu udah bener-bener ngeluarin semuanya. Mental itu luar dalam kena. Bener-bener mental luar dalam. Karena resikonya juga semakin besar kan di kelas elite gitu. Lah aku udah nggak kuat di sana. Udah 2 tahun aku. Jadi aku setelah junior itu aku langsung naik elite. Langsung naik ke pro. Ke pro itu 2 tahun. Yang sebenarnya tujuannya ikut kejuaraan yang karena aku ngejarnya, aku pikir aku PON gitu. Aku ikut aja di elite gitu. Soalnya kan
kalau mau ikut PON kan otomatis mau nggak mau harus masuk elit gitu. Tapi kebetulan ya itu luput itu tadi PON-nya. Jadi aku langsung tahun kemarinnya itu aku turun kelas. Sekarang kelasnya di open, di hobi. Wah, di hobi. Wah, luar biasa. Berarti ternyata banyak yang kita baru tahu ya, Sobat Sport. Ternyata di MTB itu ada kelas-kelasnya, bahkan ada klasifikasi khusus gitu untuk beberapa skill yang berbeda gitu ya, Mas Ananta ya. Tentunya pembahasan kita nggak berhenti sampai di sini aja. Kita akan masih lanjut ke segmen selanjutnya yang tentunya akan masih banyak membahas tentang mountain bike bersama Mas Ananta di sini. Dan untuk karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Sobat Sport, masih bersama Sekar di Sportholic. Hari ini masih bersama Mas Ananta juga, yang dari tadi kita udah membahas ya tentang mountain bike downhill gitu, yang ditekuni oleh Mas Ananta. Tadi udah banyak banget bahasan kita ya, mulai dari awal masuknya Mas Ananta, terus sampai kejuaraan-kejuaraannya, sampai cerita-cerita lain, dan ilmu-ilmu atau informasi-informasi seputar mountain bike yang tadi Mas Ananta udah sampaikan ke Sobat Sport kita. Nah, sekarang aku mau aku lihat di sosial media Mas Ananta, kayaknya rajin banget ya Mas ya upload video-video tentang MTB gitu ya. Iya. Boleh dong diceritain gitu. Apakah itu termasuk, tadi kan Mas Ananta udah bilang udah pindah kelas nih dari yang pro ke hobi gitu. Apakah itu salah satu alasannya juga gitu atau? Iya, salah satu alasannya juga sih. Kalau sekarang aku turun hobi juga, sekarang udah fokusin jadi content creator juga. Jadi sebenarnya tuh aku itu content creator nih kayak gimana ya? Aku ini setim berdua sama temanku. Nah, temanku yang satunya ini benar-benar kreator besar emang. Di TikToknya ada 4M, sama di YouTube-nya udah 3 juta juga. Wow. Jadi aku juga kegabung ke sana juga. Jadi sekarang aku ikut rame juga gitu. Jadi sekarang aku udah fokus di content kreatornya itu tadi. Oke, di jadi TikTok sama di Instagram. Berarti tapi masih tetap ikut kejuaraan Tetap gitu ikut kan. kejuaraan. Selain itu juga jadi konten kreator gitu ya, untuk memberi informasi dan edukasi juga ya sih, aku buat lebih masyarakat ya. lebih jadi konten creator itu lebih kayak gini. Kan olahraga downhill itu bener-bener awam gitu loh di masyarakat gitu. Iya. Kadang aku juga lihat kayak, oh emang ada ya olahraga ini gitu. Banyak komentar yang gitu, banyak yang ngira gitu langsung di depan itu banyak kayak, lu ternyata ada, tak pikir di Indonesia nggak ada ini. Lah justru ini aku lebih pengen kayak ngasih tahu ke dunia di Indonesia maksudnya. Karena kan kalau buat cari sponsor, buat cari kan kalau olahraganya nggak begitu terkenal kan juga sulit juga. Beda sama kayak bola, bulu tangkis atau basket. Itu kan memang olahraganya orang umum itu tahu gitu. Tapi kalau downhill kan orang umum yang tahu itu sedikit gitu. Jadi aku pengennya tuh kayak, ini loh downhill kan. Ada loh di Indonesia. Aku buat loh kayak gini gitu, kayak gitu. Jadi emang aku pun juga begitu Mas. Jadi kayak aku baru tahu ternyata ada ya downhill di Indonesia gitu. Salah satunya kayak ini gitu. Bahkan aku kaget gitu. Latihannya di Paralayang itu tinggi banget gitu kan. Kayak luar biasa. Jadi mungkin Sobat Sport juga ada yang baru tahu gitu kan. Kalau penasaran boleh disebutin Mas sosmednya apa? Langsung di @anantajawa. Oke, boleh dilihat tuh, nanti banyak banget video ya Mas Ananta yang memperkenalkan gitu olahraga MTB. Kemarin juga rame yang di Jodipan itu aku turun. Iya, Jodipan tuh kan emang jalannya turun terus kan gitu ya. Oh, Mas Ananta downhill di situ? Downhill di situ. Wah, luar biasa. Ya langsung turun aja gitu. Kan kebanyakan orang juga nggak tahu gitu. Komennya juga, oh ternyata ada ya urban downhill di Indonesia. Ya emang ada, race-nya juga ada sebenarnya. Cuma kan banyak yang nggak tahu itu. Nah, kalau dari pengalaman Mas Ananta sendiri sebelum jadi konten kreator dan setelah jadi konten kreator gitu kan, apakah kerasa gitu perbedaan entah dari lingkungan teman-teman Mas Ananta kuliah mungkin, atau dari komentar-komentarnya yang awalnya kayak nggak tahu sama sekali ada downhill sampai akhirnya tahu gitu? Kerasa. Karena banyak orang yang emang ngikutin karena baru tahu tuh banyak kayak di TikTok, kayak di Instagram gitu. Ya perbedaannya bener-bener kerasa sih. Sekarang kalau race itu aku pernah race kayak ke suatu tempat gitu, kayak di Jogja, di Kudus gitu. Gak tahu tuh kalau mereka itu udah tahu aku duluan gitu di sana kayak gitu. Udah mulai terkenal udah gitu. Udah mulai tahu gitu pas race kayak gitu. Oke.
Luar biasa. Jadi Mas Ananta selain menekuni hobi dan minatnya juga akhirnya jadi edukator gitu Iya, jadi buat masyarakat. ya bener, kayak edukator gitu. Iya. Iya. Jadi double gitu ya Mas senengnya ya. Lumayan lah. Oke. Nah, kalau boleh tahu, aku masih penasaran sama satu hal sih Mas. Kayak apakah orang awam tuh bisa, maksudnya dia cuma berbekal minat gitu loh dan kemampuan untuk sepedaan biasa gitu kan. Dan keberanian mungkin ya. Bisa nggak sih mulai buat masuk ke MTB gitu? Kalau mau masuk ke MTB itu benar-benar mentalnya luar dalam. Tergantung dulu mau masuk MTB-nya itu kemana dulu kan. Kalau misal mau masuk ke kayak bapak-bapak fun bike mah ya santai-santai aja, enak gitu. Kalau buat race itu benar-benar mentalnya luar dalam. Karena kan dari sepedanya juga mahal. Pasti finansialnya harus gede juga kan gitu. Resikonya juga gede. Harus nyiapin finansial kalau patah, cedera atau apa kan. Kita juga nggak tahu. Iya, betul. Kalau bakalan terjadi patah tulang atau terjadi cedera, kita juga nggak tahu gitu. Tapi kalau orang-orang baru biasanya pasti bakalan kena salah satu kayak gitu. Kayak Mas Ananta dulu ya, di tahun pertama udah tapi bener-bener kalau bisa harus bersama orang yang profesional gitu. Kayak ada coachnya gitu yang bener-bener bisa ngarahin buat orang-orang pemula. Kalau dia langsung aja ya resikonya lebih 80%, 90%. Tapi kalau ada coachnya masih bisa 50-50 lah gitu. Iya, masa belum bisa apa-apa udah turun jodipan gitu kan. Yang ada warga sekitar juga bisa kena gitu ya. Oke, berarti kalau misalkan informasi gitu, kalau ada sobat sport yang punya minat dan pengen serius gitu ke MTB. Tadi kan Mas Ananta sebut kalau bisa didampingi oleh profesional gitu. Bisa nggak sih ada informasi kontak atau kemana gitu kalau sobat sport pengen? Kalau informasi kontak sih nggak ada ya aku ya. Cuma kalau misal di Malang ada komunitasnya, ada tempat kosnya juga. Ada beberapa tim, ada 3 kayak Avos, Katana Family, ada Pars, MTB Racing School, ada Bandit Squad Racing. Jadi kalau saran aku kalau mau memulai harus mencari komunitasnya dulu. Komunitinya dulu, karena memang nggak bisa kalau sendiri gitu, harus ikut komunitasnya dulu, karena komunitas yang ikut race lo ya, kalau misal jiwanya mau race ya harus ikut komunitas yang benar-benar ikut race gitu. Biar emang kedukung juga ya, gitu setiap kota itu pasti ada. Aku nganuin adikku yang ada di Trenggalek ya tak suruh ikut tuh komunitas yang ada di Trenggalek kayak gitu. Kalau mau ikut di Malang ya kamu harus ke Malang kayak gitu. Oke, luar biasa Sobat Sport, itu tadi ya perbincangan kita dengan Mas Ananta tentang mountain bike downhill gitu kan. Banyak banget informasi yang kita dapetin, mulai dari sebenarnya MTB itu apa, olahraga ekstrim yang seperti apa gitu kan, bedanya dengan olahraga lainnya tuh apa gitu kan, sepedaan biasa bukan gitu. Ini latihannya dari para layang turun ke bawah gitu kan. Dan kalau misalnya Sobat Sport tertarik untuk masuk ke olahraga ini, jangan lupa untuk gabung ke komunitasnya dulu gitu ya Mas ya. Di masing-masing kota ada dan didampingi oleh profesional tentunya, supaya nanti Sobat Sport juga aman gitu latihannya. Mungkin Mas Ananta ada pesan sedikit gitu untuk Sobat Sport yang mau join MTB gitu. Ya intinya sih harus seneng-seneng sih. Kalau misal kita intinya sih harus seneng-seneng. Kalau misal tertekan ya kalian bakalan cedera sendiri gitu. Oke, itu pesan dari Mas Ananta. Dan cukup sekian aku ucapkan terima kasih untuk Mas Ananta yang sudah menyempatkan untuk hadir di Sportholic menyapa Sobat Sport di sini. Semoga apa yang Mas Ananta sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan cukup sekian untuk Sportholic episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.